Raden ini saged nggih rezeki yang iki. Nggih amin. Lambi karo iki nyangoni anak putune kancane ngoten yang tambah pangestu. Amin, amin. Nggih. Matur nuwun, Eyang. Matur nuwun. Matur nuwun, Eyang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan kita di sini dengan kami dari tim Raden Samba. Kali ini kita ada di makom apa ini? Kubur Dawa yang ada di desa ya salah satu desa Kanigoro ya. Tepatnya mana nih Mas? Daerah Tlogo. Kita akan ungkap asal usulnya bagaimana ini kok disebut kuburan Dawa ini kenapa, nanti kita ungkap. Ikuti terus video kami dari tim Raden Samba. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah kadang maring Allah tinggal jati Gusti Asmara kuning ingsun kongkon munggah swarga mibo banyu widayatullah matur dumateng Gusti ingkang Agung menungso keneng gruning yang muwa suci datan keneng guru dandang lak dagan bumi Walontara ratuning bumi sang ratu rata kumula balane bola wasisa sing piyayangan sing kuwana aja ganggu yang aku sak kanca rencang sangka tim Raden Samba saos hormat datang yang kubur Dawa kang reca pusaka kubur Dawa iki sarak damang wonten ing kubur Dawa menika sadaya kanca rencang kaos hormat boten lintun nyuwun isi paelaipun wijing-wijing anggenipun badhe saos hormat lan ugi badhe mapangaken sejarahipun yang kubur Dawa pinaringan palilah saking yang kubur Dawa pinaringan ujung boten wonten anangan kang maring Allah yang jati asmara kuning sun kongkon gaswagan nyiba banyu jatulah matur dumateng Gusti Agung menungso keneng guru yang mulia suci datang keneng guru dandang lak dagan bumi Walontara ratuning bumi sang ratu rata kumula balauni basa sampeyangan sing dikuwana aja ganggal hormat yang berplit dumateng Dawa yang itu berdoa kubi yang roh sik yang suci sadanipun sanak danyang kang boten ngersani kubur Dawa dipun hormati sang para kanca ingkang tim Raden Samba mriki anggit paring apa langsung wonten ana sing kami profit sudah tadi maring alas nang kasih sing kono-kono sudah matur asma satu menungso keneng golongan yang mesti datang keneng hutan tanggal datang pulau sarap mulo belani sing yang sempun ingkang dipun karumati dening para kanca rencang saking tim Raden Samba menika badan alus roh sejati yang kubur Dawa ingkang bedani badan kasar bila wonten kegirangan bila wonten kalapatan kanca rencang kula saking tim Raden Samba pun sowan nun saos hormat dhateng yang kubur Dawa menika ageng panganipun saged manggen kula prantun piyambak menten bujeng wilujenga ingkang badhe ziaraken menika sejarahipun kubur Dawa wilujeng ingkang seni wilujeng kang ndongani wilujeng ingkang mirsani antara sahabat ingkang Gusti Allah ngabulaken Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kimulyo mulyane rasa asal yang salam. Allahumma nuruji bumi suci Tlogo Halmuripi Bapa paring kedhe jagat paring rahmat derajat lan pangkat Gusti nglebur dosa pangeran kang paring pangapura ben iman lawan paget Allahumma cicilipun para kanca rujung kula tim Raden Samba anggenipun bukti hormat dhateng Eyang kubur Dawa menika ya Allah mugi kenipun saking pasuca coba baya bodho rencana bebaya bila celak saking rezeki tinambahana panjang umur amin Gusti
berkahi para nabi, berkahi para wali, berkahi para aulia, berkahi Eyang Kubur Dawa Desa Tlogo. Inambano dening Gusti Allah. Lenggahipun para kanca rencang kula saking tim Raden Samba wonten gedung Slokoti nunggu Mbok Sri Sedono pun kalung kalimah salatu kembang Wijaya Kusuma ikuwate jaman Islam donya sampeyan ngakhir angsal salapipun Eyang Kubur Dawa Gusti abulaken kabul panjenengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman ya, itu tadi untuk sekedar pembukaan Pak ya, Iya. pembukaan. Nanti kita tanya-tanya sejarahnya ini bagaimana kok bisa dikatakan ini Kubur Dawa. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Bapak Rudi Rustiwan Nahrin atau Bapak Ririn. Ye. Saya sebagai terah dari keluarga Makam Kubur Dawa. Dan pekerjaan saya sebagai perangkat desa Tlogo yaitu Kaur Kesera atau Bapak Mudin. Oh gitu. Ya. Berarti yang nikahkan Pak ya? Iya. Berarti yang pengen nikah menikahkan. Arabi ini. Kalau mau pengen nikah sama Pak Nyai Oh, ya. Ya, Iya. ini gini Pak. Ini sejarahnya dulu ini bagaimana Pak? Kok Iya. bisa dikatakan Kubur Dawa ini? Ya. Dinamakan Kubur Dawa karena ya makamnya ini tidak lazimnya makam-makam yang biasa. Iya, iya, betul. Karena ini panjang. Bahasa Jawa ini ngukune dawa. Dawa. Ada 3 meter. Iya. Nah ini yang dimakamkan di sini bukan piantun, bukan orang, tapi Iya. ini adalah pusaka-pusaka Oh, pusaka. dari Keraton Mataram atau Jogja. Jadi ini masih ada hubungan erat dengan Pangeran Diponegoro Pangeran di Diponegoro. Jogja atau Mataram tadi ya. Iya, iya. Dan Lalu selain itu Pak? ya, ini sejarahnya begini, dengan runtuhnya ya, peperangan Diponegoro, Iya. nah ini pada tahun 1825 sampai 1830, Ya. ini semua pengikutnya, ini orang Jawa namanya kepelajar, keplayu. Oh, Ini pelajar ya keplayu. Pelayu, ini yang banyak yaitu ke arah timur, ya ke arah timur, yaitu yang kami Iya. yang asmanipun Iya. namanya Namanya ini bernama yang Ronggo Rusik, Ronggo. yang Ronggo Rusik beserta putranya namanya yang Raden Resowijoyo. Resowijoyo. Ya. Nah, ini belum ada desa Iya. karena beliaunya ini masih terah dari Mataram, Iya. walaupun dari keluarga selir, tapi kan masih ada hubungan terah Mataram. Nah, ini dari sana boyong ke arah timur ini membawa beberapa pusaka-pusaka dari keraton dari Mataram ini. Kemudian karena beliaunya jadi kerabat keluarga yang Ronggo Rusik ini ya melihat hutan di sini ada telaganya, terus mungkin di sini membuat desa. Sebelumnya ini ya pusaka-pusaka ini dimakamkan di sini sebagai mungkin ya sebagai apa ya tanda, ya tanda untuk membuka permungkinan baru itu. Ya, ini sebenarnya tombaknya, landean tombak sama tombaknya ini sepanjang ini, terus dinamakan makam, ya makam Kubur Dawa. Sebenarnya bukan piantun, bukan orang, namun ini adalah pusaka. Gitu, ya. Berarti ini ibarat apa namanya, cikal bakal ya, cikal bakalnya desa Tlogo gitu ya. Iya. Berarti berarti gini teman-teman, berarti ini awal mula desa Tlogo ini adanya desa Tlogo ya dari sejarah-sejarah itu tadi, dari yang siapa Resowijoyo yang bermukim di sini ya, kurang lebih seperti itulah tadi ceritanya. Berarti di sini itu cuma
pusaka ya, Pusaka, ini pusakanya. Jadi Iya. bukan orangnya, bukan apanya, yang dikubur adalah pusakanya. Iya. Lalu kalau untuk kejadian-kejadian anehnya apa ada Pak di sini? Ya, Seperti ini mistik-mistiknya gitu. karena namanya juga pusaka. Mm-mm, Pusaka itu ya namanya pusaka itu kan juga barang bertuah. mm-mm, Ini sering sekali juga piantun-piantun dari luar daerah untuk ziarah ke makam ini. mm-mm, Ya ada yang ngalap berkah. Juga saya juga sering mengantar ke sini. Ada yang dari pokoknya luar kota lah, iya. dari Pasuruan, dari Surabaya, dari Malang, dari Solo juga ada. Mm-mm, Ini juga ada yang kalau piantunnya sudah tahu, punya indera keenam itu juga tahu. Yang rajin ini banyak sekali. mm-mm. Ya, yang jogo rumekso Ya, atau yang menjaga yang ya. menjaga ini. Yang menjaga. Nah, menurut yang kami, karena kami masih juga generasi ke-6 dari yang Ronggoruse tadi, yang kami ini juga pernah dawuh bahwa kubur Dawa ini dijaga oleh harimau atau macan, namanya macan kopek, itu macan perempuan. Memang ini sudah ditugaskan sama yang kami untuk menjaga ini pusaka ini, dan juga ini dijaga oleh burung perkutut. Memang sudah karman dari yang kami. Dan juga ada lagi penjaganya yang satu namanya Jikang Joyo. Ya maaf ya, Jikang Joyo ini berwujud telapak tangan itu, tapi yo besar sekali. Oh, Namanya gitu. Jadi penjaga makam ini menurut yang kami ada 3, yaitu macan kopek, Macan ya, kopek, burung perkutut, dan sama sama Jikang Joyo. Terus untuk yang kesini ziarah untuk ngalap berkah itu tujuannya untuk jabatan atau untuk apa mungkin gitu Pak, bisa dijelaskan? Ya, ini saya tanya, ya namanya orang ziarah tujuannya kan ya macam-macam Mendoakan, ya. mendoakan. Ada yang minta ya keselamatan, semoga mendapat berkah dari keluarga dan dijauhkan dari musibah juga. Ini baru waktu Jumalgi kemarin juga ada acara ritualan desa, Pak Lurah, Desa Pamong dan BPD lembaga ini karena mau ada adegan TJ kepala desa. Ini juga gitu. ada ritual di sini, nyekar di sini. Ada lagi yang akan menjadi Nun Sewu, ngelamar sebagai pegawai, ada yang di TNI Nun Sewu, ya itu Minta ada doa restu gitu ya. restu. Istilahnya minta doa Ya, restu. itu pernah berkah, ya alhamdulillah. Ya juga kas pembagian berhasil itu. Ya. Mungkin nek sing rondo atau judo golek judu ya mungkin ya ada. Ini banyak yang belum nikah ini. Nah, ini berkah ya bisa aja. Tapi Iya. yang banyak ini karena nih yang kami ini juga dari Cerah Keraton yang banyak dari jabatan. Jabatan Iya, ya, derajat memang. atau jabatan itu yang banyak itu. Ini untuk ada satu lagi Pak, ini Ya. kemungkinan sudah berapa tahun ya ini makam ini kira-kira? Iya. Ini Berapa menurut sejarah dari desa kami ini ada ke desa Trogo ini pada tahun 1836. 1836. Iya. Ini udah. Sampai sekarang ya Iya. 2000 berarti ya sudah Ya. 2 abad lebih ya. Iya. Sekitaran Iya. 2 abad lebih. Seperti itu ya. Iya. Tapi kalau pusakanya kan sudah Sudah beratus-ratus lama. tahun Iya, ya. Maksudnya Karena adanya iya. makam ini di sini itu loh. Iya, adanya di sini ya Kemungkinan begitu diketahui. Kira-kira berapa tahun yang lalu? Ya, nah, itu memang sejak di Satrogo mungkin ya Nun Sewu sebelumnya ini sudah ada. Karena secara formal itu desa kami pada tahun 1836 mungkin ya sekitar makam ini sudah Sebelum itu sudah ada ada. 1830 mungkin sudah ada waktu yang kami ya ke Pelajar atau ke Pelayu ke arah timur ini sudah mungkin sudah ini sebagai tanda Tenger
Numbali ini mungkin sudah ditanam di sini nih. Ya, mungkin Ya. seperti itu. Ya paling penak ya sebagai penak tembung ya kami ya 1836 Ya, berdirinya desa ini. bersama dengan Desa Desa Trogo kami. Ya, berarti sudah sekitar 2 abad lebih Iya, iya. ini sudah menempati makam Gugurdowo ini. Iya, iya. Ini sekitaran 1, 2, 3, 4 meteran ini. 4 meter. Ya, sekitar 3-4 meter yang panjang dari Gugurdowo ini. Kalau untuk Mbah Yudi gimana? Oh, Mbah Yudi masih bersemedi, masih doa. Kalau mana bagaimana yang dirasakan? Ya cuma saya tadi melihat itu memang untuk orang-orang yang silaturahmi ke sini itu yang saya lihat yang paling banyak memang minta untuk jabatan atau aura itu. Aura itu. Memang kederajatan yang paling Iya. banyak ini. Iya, iya. Saya lihat itu. Ya, waktu mau ada pilihan itu dewan ya kepala desa, bupati ini ya Datang pernah ke sini. datang ke sini. Datang ke sini minta Iya. doa restu Iya. yang mengabulkan kan Ya. tetap kepada Kepada Tuhan Yang Tuhan Maha Maha Esa. Kuasa. Kita berdoanya ini hanya untuk lantaran Iya, saja. iya. Kadang kan orang nyamannya di mana untuk Iya. berdoa kan seperti itu Pak ya. Iya, iya. Jadi ini bukan syirik atau bukan apa namanya musyrik ya, Iya. bukan ya, bukan. Tapi kita kan cuma mendoakan, tetap minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan semua kelancarannya. Iya, iya. Karena Memang- sesuatu hal itu yang menghendaki hanya Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya. Ini memang begitu maksudnya. Mm-mm. Kita juga saya sendiri non sewu saya sebagai pamong desa Iya. dan kemudian saya sebagai Kapolres itu Mudin juga ini yang mau meluruskan Mm-mm. kita ziarah itu kan itu dalam Islamnya namanya wasilah. Masya Allah. Jadi kita itu mau ketemu Pak Bupati itu kan tidak langsung ke Pak Bupati dulu Iya, betul, ya betul. mungkin lewat Pak RT, Nah, RW, itu betul, kepala betul. desa, kecamatan. Nah, Jadi kita ini kan juga sebagai lantaran gitu, Pak ya. iya, kita jadi juga harus melepaskan wah ini bulbul kok sirik musyrik ini musyrik Oh, bukan. karena ini yang kami. Iya, Jadi saya betul. tetap melaksanakan apa itu dari leluhur kami dan pranato kami ternatan loh ya Iya, kami betul. seperti baju-baju kami ini ya juga karena naluri Iya, faulan naluri. saya Arabnya itu pada leluhur kami. Iya, betul. Betul, Iya. Pak. Ini kan kita di sini doa-doakan cuma mendoakan, minta doa restu, Iya. tapi yang tetap yang mengabulkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Untuk Mbah Yudi bagaimana? Ya, dari saya pribadi saya cuma itu merasakan Mm-mm. ada energi yang positif juga aura Iya, yang sejuk sangat ya. bagus ya, sejuk, Sejuk. dingin, auranya enak, auranya itu kayak bercahaya sinar terang sekali ya. Mm-mm. Ya mungkin ya cocok lagi sama katakan Mas Nanang tadi ya, kalau orang datang sini itu minta berkah Mm-mm. untuk mungkin pangkat, itu cocok. Iya. Kewibawaan lah, Kewibawaan. kewibawaan itu untuk dari saya. Ya, oke teman-teman ya, seperti itu. Jadi inilah silsilahnya yang dinamakan Gugurdowo yang ada di Desa Trogo ini ya. Jadi asal muasalnya seperti itu. Jadi di sini kita berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan lantaran yang ada di Gugurdowo ini. Jadi hanya meluruskan saja. Seperti kita mau ketemu dengan bupati, kita harus melalui RT, RW, lurah atau apa itu. Nah, kalau langsung kan nggak bisa Pak ya, kan nggak bisa, harus ada lantaran-lantarannya. Oke, bagaimana kelanjutan video kami? Ikuti terus kami dari tim Raden Sambo. Nggih. Cek nih kok mangke. Oh. Yang pertama nih. Ingkang pundi? Yang ini. Ya ini juga. Ini untuk Oh ini Ya ini juga namanya pohon jenar pohon atau jenar. kemuning. Jenar itu bahasa Jawa namanya kuning, ini namanya pohon jenar atau kemuning. Ini memang pertanda dari Karman Jeng Pangeran Diponegoro ini seperti ini. Ini susundan Mas. Sebenarnya pokoknya udah ada yang besar tapi karena Terlalu angin besar ya. gitu Heeh. itu terus apa tumbang.
Ya tumbang. dipotong. Ya anu sendiri sudah karena namanya orang anu ngurak gitu loh ya. Oh, ngurak gitu. Ngurak. Ini juga di Jogja itu banyak. Di keluarga sekali, dari Pak. makam keluarga dari Kanjeng Pangeran ini di sana juga besar-besar. Oh, gitu. Dan juga selain ini ada lagi pohon identitas dari Trah Mataram Pangeran Diponegoro, maksudnya. Iya. Ini namanya sawo kecik, uwit sawo kecik. Seperti Yang mana, Pak? Ya, Monggo di tahu, ini. Ayo teman-teman, ikuti. ya. Lewat mana, Pak? Ya sini monggo. Sawo kecik ya. Ya, sawo kecik. Ya. Ini seperti ini. Ini sawo kecik ini. Oh ini ya teman-teman. Ini sudah suntainya yang babunya sudah tahun segitu sudah Iya. roboh ya. Oh, pernah roboh ini berarti ya? Ya. Namanya sawo kecik ini Sawo kecik. semua penderek pengikut dan terah dari Kanjeng Pangeran Diponegoro. Iya. Ini termasuk jadi yang kami yang Raden Ronggoluse yang Ronggoluse dan yang Raden Resowijoyo ini juga menanam ini. Ini sebagai tanda, Pak ya. Ini tanda, ini mengkurdi, mempunyai makna filosofi itu loh. Pak sawo itu sawaun, maknanya bebarengan. Kecik itu hangalap kabejian. Jadi yang artinya kita hidup di dunia ini hanya untuk bebarengan hangalap kabejian. Gimana kita berada ini membuat kebaikan itu. Jangan merusak alam, jangan merusak persaudaraan, jangan merusak pemerintahan, jangan merusak ekonomi, jangan merusak agama. Itu ya, betul. Ini ajaran dari Kanjeng Pangeran. Itu perlu sebagai anak-anak muda nun sewu ya, ini perlu diketahui biar di dunia ini bisa memayu hayuning bawono sebagai khalifah fil ardi dalam bahasa Arabnya begitu. Itu membuat ketentraman di dunia ini. Jangan membuat kerusakan. Itu ajaran Pangeran Diponegoro gitu. Ya betul. Ya karena budaya Jawa itu kan sedikit-sedikit sudah mulai pudar. Agak Sudah mulai pudar. Kita ada di sini, kita akan ungkap budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Dan sebetulnya kan banyak sekali Pak ya budaya-budaya yang belum kita ungkap ya. Doakan terus teman-teman dukung channel kami agar kami bisa mengungkap budaya-budaya Indonesia dan membangkitkan lagi budaya Indonesia seperti sedia kala, karena budaya Indonesia khususnya Jawa itu sudah mulai hilang. Makanya saya tadi penyan rawuh ke rumah saya dan makam keluarga kami. Ini saya sangat bangga sekali kepada tim dari Raden Samba yang telah meliput ini. Semoga saya lihat kalian masih muda-muda. Semoga ini bisa sebagai seorang pemuda pelopor ya. Ini untuk nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ini Tri Karso Budoyo. Tri itu 3, Karso Karep, budaya. Ini bisa handudah, handamel, dan hanglestatunkeun. Handudah, mendudah kembali ajaran-ajaran leluhur kita. Handudah, handamel, memakai. Kita ini punya produk sendiri, tidak usah impor-impor yang lain. Handamel, hanglestatunkeun satu dilestarikan. Ya, itu minimal ini budaya Jawa ini dialami pribadi, terus ke keluarga, terus pabrayan agung masyarakat luas. Ini disiarkan lewat YouTube, semoga ya berbarokah dan bermanfaat. Amin. Bisa diketahui memang ini sudah layaknya kita itu juga membangkitkan lagi budaya lewat IT yang dimiliki kemampuan dari tim Raden Samba yang masih muda-muda ini. Amin. Mohon dukungannya dan doanya Pak. Jangan lupa di subscribe. Teman-teman saya banyak nanti. Saya kabari. Di subscribe. Lalu untuk penjelasan apa lagi Pak untuk di makam-makam ini? Ini makam kami ini makam keluarga. Jadi yang dimakamkan di sini ini jadi Trah
Jadi makam kubur tua Trah Resawijayan. Jadi masih harus ada keturunan dari Raden Resawijaya. Raden Resawijaya. Oh yang ini jadi Magetan ini. Oh yang ini dari Magetan. Oh ini Pak. Yang Suratno ini dari Magetan. Ya masih dimakamkan di sini juga. Ada lagi baru dari Jakarta. Ini juga makamkan di sini karena masih setelah tahu. Oh ya, nih tandanya ya. Ini kan dari perjuangan nih teman-teman. Perjuangan simbol ini. Ya. Selain itu juga Nun Sewu di sini ini adalah makam alim ulama, pendiri Masjid Al Muslimun. Namanya Romo Kiai Haji Imam Baghawi dan Romo Kiai Haji Sibawe. Ini ada di sini dan juga ini sering sekali dikunjungi oleh penjara dari pondok-pondok pesantren. Oh gitu ya. Ini selain cikal bakal Desa Telogo sebagai pemerintah, dan ini juga cikal bakal ulama yang ada di desa kami. Karena Jeng Pangeran Diponegoro itu ya juga sebagai pemimpin karena dia juga sebagai Trah Mataram. Nah, dari ya makanya Mataram, itu ya beliaunya bergerak Khalifatullah Saidin Panatogomo. Selain memimpin pemerintahan juga ada misi untuk berdakwah. Seperti Rasulullah itu juga begitu gitu. Ya, betul. Ini ada makam-makam dari para alim ulama di Telogo. Kalau itu untuk tempat apa Pak itu? Itu ya pasiban untuk karena ya, sering kali ada acara dan juga ini setiap tahun mengadakan acara di sini. Ini ada 3 acara agenda di sini. Acara keluarga yaitu unggahan ini ngirim doa bersama bulan Ruwah atau Sa'ban. Jadi sebelum hari puasa. Ya, sebelum puasa ini semua keluarga ini berkumpul di sini memanjatkan doa. Ya, dan juga udunan ini pada bulan puasa akhir dari puasa. Jadi mau Idul Fitri berarti Pak nggih? Iya, mau Idul Fitri ini juga berkumpul bersama. Ini biasanya lebih banyak lagi karena belum ada virus corona ini. Dari keluarga-keluarga kami yang berada di luar kota juga datang sebagian karena ini masa suasana pandemi sudah 2 tahun tidak ada kegiatan. Ya. Jadi ini pandemi ini dampaknya luar biasa. Selain sosial hukum budaya, dampaknya dan arwah leluhur ya bodoh tidak dikirim karena kirimnya ya lewat itu doa lewat doa. Ya. Makanya ini tempat ini namanya Pasiban ini juga buat acara begitu karena kita siang mungkin ya panas, kalau waktu ada hujan ya kita bisa berteduh di situ. Gitu. Ya seperti itu ya sejarah-sejarah yang ada di Indonesia khususnya Jawa. Semoga dengan tontonan ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua dan membangkitkan lagi budaya Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Ya, Tuhan juga sekali lagi ini Petetan namanya ya. Ini Petetan di sini ini juga ini ajaran dari orang Jawa, Jeng Pangeran. Ini namanya Andong dan Puring. Andong Puring. Ya, Andong Puring ini kita ini andongo murih den paringi. Jadi kita bekerja ini juga dilambari dengan doa. Jadi berusaha dan berdoa. Dua-duanya kita laksanakan. Petetan ini bukan hanya cincem-cipian, tidak ada makna. Ini kan filosofi ya Pak ya. Ini filosofinya seperti ini. Kalau Sambujo ini juga ada mana filosofinya. Ini Pak, banyak Sambujo itu mesti ngepangnya 3. Ya, mesti ngepang 3. Kalau ngepang 2 ini jadi potel cangaret kira-kira. Kalau ngepang 4 ini semenan, bukanannya. Seperti ini mesti 3, itu 2, 3. Ini juga gambaran tahu sesuai dengan dalil Rasulullah. Kalau kita sudah meninggal putus 3 perkara. Anak Adam sudah meninggal itu putus 3 perkara. Yang pertama ya dia kecuali 3 perkara ini tetap
bisa mengalir dalam alam barzah, alam kubur ini, yaitu amal sholih, ilmu manfaat, amal jariah, dan anak yang soleh, solihah. Ini 3 ini maknanya begitu. Itu juga kita tanam di sini. Ini mana gitu. Banyak filosofinya dan banyak sejarahnya. Mungkin sudah cukup ya nih, mungkin ya teman-teman. Ya mungkin sudah cukup untuk wawancara kita, tanya-tanya soal sejarah. Ya, dengan adanya video ini, saya harap, kita semua berharap agar budaya Indonesia ini bisa kembali bangkit lagi. Amin. Ya mohon doa restunya Pak ya, untuk channel kami, dukung channel kami agar kami bisa berkembang dan bisa mengungkap budaya-budaya Indonesia. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Matur nuwun. Oke, gimana kelanjutan videonya? Ikuti terus kami dari tim Raden Samba.